Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Webex ini kalau saya record nanti sudah ada presensi kehadiran peserta, jadi saya kira saya tidak perlu sharing Google Form untuk presensi lagi ya. Cuma saya cari recording untuk 2 pertemuan sebelumnya kok tidak ketemu, mungkin saya lupa record ya. Sebelum lupa saya coba record dulu ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Jadi minggu kemarin kita sudah memulai, saya kira, tentang atom, ya, kemudian molekul, dan juga ion, ya. Jadi materi atau partikel dasar yang menyusun suatu senyawa kimia itu sudah kita pelajari. Jadi kita mungkin yang sering Anda bingung kalau Anda menyebut antara unsur dan atom gitu ya, kemudian antara senyawa dan molekul gitu. Jadi kalau mungkin secara sederhana saja, kalau senyawa kita pengertiannya adalah gabungan dari beberapa unsur ya, yang tentunya gabungan itu tidak sederhana hanya bercampur, tapi di situ ada ikatan kimia, yang penting itu ya. Tanpa Anda harus memahami atau ya terlalu detail melihat misalkan sampai ke bentuknya, ukurannya gitu ya. Kemudian panjang ikatan, sudut ikatan itu di senyawa itu tidak diperlukan ya. Nah, tetapi kalau Anda mau berbicara yang detail-detail tadi, berarti Anda harus berbicara molekul ya. Jadi molekul itu lebih sudah ke sifat-sifat fisiknya lebih detail, lebih jelas gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi senyawa terdiri dari unsur atau elemen, kalau molekul itu lebih ke campuran atom-atom yang membentuk ikatan ya, dari ikatan kimia. Jumlahnya sudah tertentu, kemudian ya nanti lebih detail lagi panjang ikatan antar atom, kemudian sudut ikatan, ya, bentuknya seperti apa itu perlu diperhatikan, atau kalau Anda mau mendeskripsikan berarti harus menjelaskan. Ya nggak apa-apa kalau jaringannya kurang stabil, mungkin kameranya dimatikan nggak apa-apa ya. Ini mudah-mudahan Anda perhatikan apa yang saya sampaikan. Oke, jadi cara penggambaran molekul terutama itu kita bisa bermacam-macam ya. Anda mungkin sudah tahu, kita bisa tuliskan rumus molekul, kemudian mungkin rumus strukturalnya ya. Di sini ikatan kimianya digambarkan ya. Ikatan kimianya digambarkan.
kalau di rumus struktural, kemudian ada yang penggambarannya lebih bagus lagi ya dengan kalau atom seperti bola, kemudian warna atom yang berbeda, nanti warnanya juga berbeda, kemudian ikatannya sebagai ya semacam tongkat, jadi ball and stick model, ya, jadi model molekul ini. Ya, ini ya di Indonesia sepertinya belum ada yang model atom ini yang untuk diperjualbelikan ya. Kalau di luar negeri sudah ada, tapi sayangnya harganya kalau menurut ukuran, apalagi kalau dirupiahkan itu harganya terlalu mahal ya untuk sebuah model atom. Tapi mungkin suatu saat mungkin diperlukan juga. Kemudian sekarang mungkin kita banyak mengandalkan komputasi ya. Mungkin kemarin saya sampaikan bahwa Anda bisa install misalkan software-software penggambaran struktur yang free gitu ya, tidak harus memiliki lisensi seperti ChemSketch misalnya, itu bisa menggambarkan semacam ini. Atau space filling ini melihat kerapatan elektron ya. Ikatan ini biasanya terkait dengan kerapatan elektron dan mungkin kadang-kadang perlu digambarkan dengan cara yang semacam ini ya, space filling ya. Oke. Ya. Baik, kemudian perbedaan antara rumus molekul dengan rumus empiris sekarang. Jadi dalam suatu rumus molekul jumlah atom itu sudah pasti. Ya. Jadi sesuai apa adanya di dalam molekul itu ada berapa atomnya ya. Dan ya kita jadi eksak nanti ini penting, terutama tentang massa dari suatu molekul menjadi penting sebagai identitas yang kadang-kala kita harus usahakan untuk diketahui meskipun lumayan mahal ya. Kita perlu mengetahui itu. Tetapi kalau di rumus empiris itu saya kira ini kita samakan saja ini atom-atomnya saja ya. Rumus empiris itu jumlah atom-atomnya tidak persis sama seperti yang real ada di dalam molekul ya, tetapi dia merupakan perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana ya. Jadi memang ada rumus molekul yang sama dengan rumus empirisnya ya, tetapi banyak nanti kita menemukan yang tidak sama. Misalkan ini karbohidrat, bagian dari karbohidrat mungkin gula sederhana ya, glukosa, nanti kita bisa singkat karena ini bisa kita kalikan N kali ya. N-nya 6 kan nanti mestinya rumus molekulnya ketemu. Nah ini kalau kita sederhanakan semacam ini kan kita mendapatkan karbon dan air ya. Air itu biasa namanya hidrat sehingga ini disebut sebagai karbohidrat. Jadi ini berbeda antara rumus molekul dan rumus empiris. Ozon juga nanti yang sederhana mestinya ya O saja ya. Jadi berbeda rumus molekul dan rumus empiris. Ini juga sama. Baik, sekarang
kita melihat bagaimana kalau rumus senyawa-senyawa ionik ya. Rumus senyawa-senyawa ionik. Jadi senyawa-senyawa yang tersusun oleh ion-ion, maksudnya ion positif dan ion negatif mestinya ya. Oke. Nah, karena ion-ion sudah mempunyai muatan tertentu dan senyawa ionik mestinya akan menjadi senyawa yang bermuatan netral. Nah, biasanya ini sudah pasti ya, apa perbandingan antara ion positifnya atau kation dengan ion negatifnya atau anion. Nah, sehingga rumus empirisnya biasanya ini sama dengan rumus molekul. Jadi misalnya NaCl ini 1:1 ya karena Na positif 1, Cl negatif 1, ini 1:1 jadinya. Nah, senyawa-senyawa ionik saya kira Anda sudah paham ya, jadi biasanya kation itu terbentuk dari unsur-unsur logam ya seperti logam alkali, logam tanah ya, atau mungkin aluminium ini bisa juga seringkali kita temukan dan senyawa-senyawa non logam yang nanti akan membentuk anionnya. Di halogen misalnya umumnya bermuatan negatif 1, kemudian oksigen, sulfur ini yang seringkali kita temukan sebagai ion monoatomik ya. Ini muatannya 2 negatif ya. Nah, kelihatannya memang ion-ion negatif yang monoatomik itu sedikit ya, tapi kalau yang poliatomik itu yang agak banyak yang mungkin nanti Anda harus ya latihan membiasakan atau mengenal senyawa-senyawa anion poliatomik terutama. Ya. Jadi itu yang mungkin nanti agak banyak. Ya. Jadi ini saya kira sudah Anda bisa pahami. Kemarin saya kira ini sudah ya, dari aluminium 3 positif bergabung dengan oksigen 2 negatif, ya maka agar nanti sama muatannya, yang aluminium dikalikan 2, yang oksigen, ion oksigen oksida ya dikalikan 3, sehingga ini ketemu Al2O3 dan seterusnya, saya kira ini mudah. Nah, di samping tadi saya sampaikan ada banyak anion terutama yang poliatomik itu kadang-kadang kita lupa ya. Nah, ada trik untuk mengingat-ingat ya. Tipe-tipe anion poliatomik itu kalau lupa misalkan Anda cari saja kationnya dulu ya. Jadi misalkan ini ya, ini mungkin karena ini sudah ditunjukkan gampang ya. Tapi kalau misalnya Anda lupa, ini anionnya yang mana? O3 negatif ya nggak mungkin ya. Ya. Ini dilihat dari sini saja ya. Karena natrium itu muatannya positif 1 dan ini dikalikan 2. Ya. Maka ada 2 Na positif mestinya ini. Nah ini nanti cocok dengan anionnya 2 negatif. Ya. Jadi anionnya adalah CO3 2 negatif. Yang paling tidak kalau Anda lupa nama pun Anda bisa menunjukkan bahwa ini anion poliatomiknya. Ya, syukur masih ingat ini namanya adalah anion karbonat. Ya. Anion karbonat. Jadi ini nanti cukup banyak ya, terutama saya kira di sini ini yang agak perlu difamiliarisasi ya dengan cara melihat ya latihan melihat rumus-rumus senyawa ionik nanti mestinya ya.
nanti Anda akan bisa, saya kira. Oke. Yang belum bisa gabung Wayback, linknya saya kira ada di Google Classroom ya. Sudah saya tampilkan di sana, mestinya harusnya ada. Tidak ada notifikasi itu yang misalnya harus saya approve atau apa. Coba masuk lewat link di Google Classroom. Sebentar, saya mungkin bisa saya kopikan lewat siapa ya? Oh, tadi ada yang mengingatkan saya kuliah, nanti tak kasihkan coba. Saya memang joinnya tidak dari sini tadi. Saya tetap host kan ya di sini. Oke, baik. Nah, jadi ini mungkin yang beberapa yang perlu Anda biasakan untuk mengenalnya. Tapi ada juga trik tadi, karena senyawa ionik itu sudah pasti gabungan antara kation dan anion. Kation sudah muatannya tertentu, anion juga sudah tertentu, sehingga bisa dianalogikan, bisa dilogika. Ya. Baik, sehingga penamaan senyawa, terutama senyawa ionik itu mudah ya. Hanya kita sebutkan nama kation dan nama anion ya, tanpa perlu menyebutkan berapa jumlah kation dan anionnya, ya. Atau berapa jumlah ion-ion yang terlibat di sana tidak perlu diberikan ya. Jadi misalkan di sini BaCl2 ya, cukup beri nama barium klorida ya. Jadi kationnya adalah barium, kemudian anionnya klorida. Kita tidak perlu memberi nama barium diklorida, malah keliru ya, redundant ya. Sudah jelas kalau barium dengan klorida ya otomatis kloridanya yang 2 kali ya. Jadi ini malah tidak diperlukan di sana. Kalium oksida atau Inggrisnya mungkin potasium ya biasanya yang dipakai ya. Potasium oksida juga boleh. Dan seterusnya, kita tidak perlu menyebutkan ini. Magnesium hidroksida, kalium nitrat misalkan. Jadi kita tidak perlu menyebutkan jumlah ion yang ada di sana.
Nah, untuk ion-ion terutama kation yang bisa bermuatan lebih dari muatannya beberapa jenis ya, lebih dari satu ya, misalkan Ferro untuk Fe2 positif ya, Ferri untuk Fe3 positif, itu paling aman kita gunakan nama ini aja ya. Jadi besi dalam kurung berapa muatannya dalam angka Romawi ya. Jadi besi 2 klorida itu adalah dari ferroklorida ya. Besi 3 itu artinya dari ferriklorida. Ini juga saya kira lebih mudah diingat-ingat. Tapi kalau misalkan suka menggunakan ferro untuk besi 2, ferri untuk besi 3 ya silahkan. Biasanya yang akhirannya I itu yang tinggi muatannya. Ya. Jadi ini misalnya kromium 3 sulfida itu mungkin lebih mudah dipahami bahwa ini adalah kromium yang 3 positif ya. Dan seterusnya. Jadi terutama ini adalah kation-kation yang berasal dari yang biasa kita kenal sebagai logam transisi ya. Logam transisi biasanya mempunyai muatan yang lebih dari satu macam. Jadi, mungkin bisa membiasakan ya. Tapi saya kira kalau misalkan Anda kenal Cl ini negatif 1, ini perlu 3, berarti ya Fe-nya jelas 3 positif. Jadi ini bisa dilogika sebenarnya. Nah, untuk senyawa molekular atau yang mungkin biasa kita kenal sebagai senyawa dengan ikatan kovalen itu penamaannya ada yang berbeda ya. Jadi kalau terutama mungkin kalau Anda nanti melihat beberapa senyawa organik ya, namanya sudah nama-nama sistematik yang sudah diatur oleh IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry, itu sudah mempunyai aturan tata nama untuk senyawa-senyawa hidrokarbon terutama. Ya. Biasanya dia tertentu ya. Misalkan kelompok alkana ya, metana, etana, kemudian propana, dan seterusnya itu ya. Nah, tetapi kalau untuk senyawa molekuler lain ya atau senyawa kovalen lain itu mungkin kita sudah punya nama-nama yang umum ya. Jadi ini misalkan air ya sudah mungkin kita sudah mengenal sebagai air, amonia, metana gitu ya. Apa ini grafen atau apa gitu ya. Itu kita sudah punya nama tertentu. Kalau belum ada nama-nama yang umum ya, maka biasanya unsur yang berada di tabel periodik berada di sebelah kiri yang mungkin lebih dekat ke senyawa logam itu biasanya diberikan penamaan terlebih dahulu. Ya. Ya, sementara yang dia penempatan lebih ke kanan di tabel periodik ditulis belakangan dan biasanya diakhiri dengan ida. Ya. Nah, kemudian karena ada beberapa senyawa yang mungkin tersusun oleh atom yang sama, tetapi perbandingan jumlah atomnya berbeda, maka di sini biasanya kita perlu memberikan awalan yang menunjukkan jumlahnya. Jadi mono untuk satu, di, tri, tetra, dan seterusnya sesuai dengan jumlah atomnya. Yang mungkin dekat, saya kira mungkin sudah cukup rumit gitu kan. Kita biasanya ketemu senyawa-senyawa yang sederhana yang paling sampai heksa atau hepta mungkin ya. Kalau di atas itu mungkin nggak terlalu banyak.
Baik, jadi misalkan saja, nah ini contohnya, kebetulan tidak ada variasi lain dari gabungan atom hidrogen dan iodida, ya, maka ya kita tidak perlu memberi nama apa menunjukkan jumlahnya, ya cukup hidrogen iodida karena saya kira tidak ada variasi yang lain. Misalnya Hi2 itu kan tidak ada ya, atau H2I kan tidak ada ya, tapi hanya ada Hi sehingga ya namanya sudah tidak apa ambigu, ada kekhawatiran ada molekul dengan kombinasi yang sama tapi jumlahnya berbeda. Tapi kalau ada yang sama, ya karena kita mungkin mempunyai senyawa yang lain, maka kita perlu memberi jumlahnya. Nah ini alasan yang lain ini karena jumlahnya satu, jadi mungkin terlalu sederhana untuk diberi mono. Misalkan berbeda dengan CO dan CO2 itu kan ada karbon monoksida, yang satu adalah karbon dioksida, itu kan perlu dikasih menunjukkan jumlahnya. Di sini nitrogen trifluorida, sulfur dioksida, ini juga saya kira mungkin ada variasi yang lain sehingga ini ada dinitrogen tetraklorida. Anda perhatikan yang di depan itu dia posisi di tabel periodik ada di lebih kiri daripada yang atom yang di belakang. Misalkan ini kan nomor atomnya nitrogen 7, oksigen nomor atomnya 8, jadi otomatis dia kan nitrogen yang disebut duluan. Ini beberapa senyawa-senyawa molekuler yang sebenarnya ikatannya di sana itu adalah ikatan kovalen, bukan ionik. Nah, nanti sifat kimianya belum tentu ya, kovalen ini harus non-polar. Bisa saja kovalen seperti Hi ini polar, gitu ya. Sehingga kita mengenal dia adalah asam yang cukup kuat, ya, karena hidrogen dengan iodida itu elektronegativitasnya kan jauh berbeda, sehingga dia pasti akan mempunyai kepolaran yang cukup besar. Berbeda halnya misalkan ya kalau apa yang homonuklir ya, homonuklir misalkan kita punya H2 ya, H2 N2. Nah, ini mungkin lebih bersifat non polar ya, kalau dia hanya tersusun oleh dua atom yang sama persis. Oke, jadi tolong nanti dilihat lagi penamaan senyawa ionik maupun yang molekuler ya. Jadi sehingga Anda bisa mengenal ya. Karena bisa jadi ya untuk menguji itu kadang-kadang saya sebutkan namanya tanpa diberikan rumus molekul atau sebaliknya. Kadang karena untuk nulis di Google Form itu rumus molekul susah ya, jadi biasanya yang agak turun itu subscribe tidak bisa dituliskan ya. Jadi ya terpaksa kita harus menuliskan namanya saja, nama panjang gitu ya, bukan rumus molekulnya tapi namanya. Nah, kalau misalkan Anda tidak bisa menerjemahkan nama panjang menjadi rumus molekul yang pendek atau Anda keliru, itu ya kemungkinan berikutnya bisa keliru nanti setelah mengerjakan soal. Oke, ya. Beberapa senyawa kimia itu bisa digolongkan dalam 3 kelompok ya, ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan mungkin netral juga ya. Khusus untuk asam ya, itu kita mempunyai beberapa
jenis asam. Ya. Jadi ada yang asam-asam halida misalkan, ya. Jadi ini kelompok halida yang berasal dari golongan 7A. Ya. Ini relatif mudah lah ya, karena hidrogen cenderung membentuk ion positif H+, kemudian halogen ion negatif Cl- ya. Walaupun sebenarnya pembentukannya bukan ionik ya, tapi karena sangat berbeda jauh elektronegativitasnya, seolah-olah kita bisa gambarkan sebagai senyawa ionik, seolah-olah, tapi sebenarnya dia adalah senyawa kovalen. Karena hidrogen itu bukan logam. Tadi cirinya senyawa ionik adalah kationnya berasal dari logam. Ini hanya karena senyawa molekuler tetapi atau senyawa kovalen, tetapi elektronegativitasnya sangat berbeda sehingga dia sangat polar. Begitu masuk ke dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Tapi ini mudah dari sisi rumus molekulnya, saya kira mudah. HF, HCl, HBr, HI, dan seterusnya. Tapi saya kira biasanya sampai HI ya sudah cukup. Nah, ada asam-asam yang tersusun oleh selain hidrogen dan suatu unsur tertentu, ada oksigen yang di sana. Nah, biasanya unsur selain hidrogen dan oksigen kita sebut sebagai unsur pusat. Unsur pusatnya. Nah, asam-asam semacam ini kita sebut sebagai asam okso. Jadi cirinya asam okso itu antara hidrogen dia tidak akan langsung berikatan dengan atom pusat. Dia harus melalui suatu atom oksigen tersedia di sana. Jadi ini ikatannya kalau semacam ini nggak boleh, ini nggak boleh, karena nanti pasti kalau Anda diminta menggambarkan struktur Lewis tidak akan benar, ya, tidak akan benar. Jadi atom pusat ini meskipun mungkin di rumus molekul kita biasa menuliskan HNO3 misalkan, hanya berdekatan dengan N, tapi sebenarnya kalau menggambarkan struktur hidrogen tidak pernah akan langsung berikatan dengan atom pusat. Dia harus melewati oksigen. Ini juga saya kira sama ya. Asam karbonat, asam sulfat ini nanti juga akan sama. Jadi misalkan asam sulfat ini ada sedikit perkecualian ya menurut penggambaran Lewis-nya, struktur Lewis-nya. Ini susah nulisnya. Oke, H hanya ada 2, kemudian sulfur sebagai atom pusat. Nah, ini harus disambungkan melalui oksigen. Di sini baru ada hidrogen lagi. Nah, kemudian sulfur ini masih dia harus mengikat 2 oksigen yang lain. Ini saya gambarkan ke atas semua karena ke bawah nanti bisa nggak ya? Oh, masih bisa, oke. Jadi ini sambungannya semacam ini. Jadi hidrogen dengan atom pusat harus melalui oksigen. Dan di sini masih ada oksigen yang lain. Nah, tapi karena sulfur itu punya 6 elektron valensi, ya, maka ini kan sharing dengan oksigen di samping. Ya. Ini nanti ada double bond di sini. Meskipun kalau aturan oktet ini dilanggar nantinya. Karena ini nanti akan 12 elektron di sekeliling sulfur. Tapi ini penggambaran yang terbaik menurut Lewis. Ini salah satu perkecualian. Ini 2 garis melambangkan sepasang elektron. Satu garis ya, satu garis menggambarkan sepasang elektron. Itu penggambaran
senyawa asam okso ya, molekul struktur molekul asam okso. Jadi hidrogen jangan sampai berikatan langsung dengan atom besar. Ya. Di selain oksigen ini kita sebut sebagai atom besar. Oke, sambil mendengarkan iklan mungkin lewat. Oke, jadi saya kira mungkin Anda untuk senyawa asam yang sederhana, saya kira lebih paham. Nah, cuma ini mungkin yang agak spesial ya. Ini juga saya kira sama. Kalau diminta menggambarkan Lewis ya, walaupun ini tidak, ini C-nya yang berhubungan ke hidrogen ya, karena nanti kalau dihitung muatan formalnya yang negatif itu karbon ya. Jadi seperti itu penggambarannya. Saya kira ini ada lone pair elektron di sini. Sang elektron bebas ya, di nitrogen. Tapi ini bukan Ni ya. Ini maksud saya sepasang elektron bebas. Ini digambarkan semacam ini. Oke, ada beberapa kelompok asam yang dia mempunyai asam okso ya, dia mempunyai variasi yang agak banyak ya. Terutama ini kalau untuk asam okso yang berasal dari golongan halogen ya. Jadi terutama untuk Cl, Br itu mungkin dan iod juga ya. Jadi nanti ada yang jumlah oksigennya banyak, dia mempunyai nama per titik-titik at ya. Misalkan klorida ya nanti per klorat ya. Kalau atau klor itunya atomnya, kalau brom ya per bromat ya. Jadi itu yang tertinggi oksigennya nanti jumlahnya 4. Kemudian di bawahnya ada yang hanya akhiran at ya. Klorat saja. Berarti oksigennya 3. Kemudian yang sedikit akhirnya it cuma 2 oksigennya. Yang paling sedikit nanti oksigennya 1, ada tambahan hipo ya. Hipoklorit. Nah, ini yang biasa kita kenal sebagai kaporit ya. Yang biasa kita pakai sebagai pemutih, untuk disinfektan gitu ya. Ini nanti kelompok hipoklorit terutama. Disinfektan di kolam renang biasanya kita kalau agak terlalu banyak yang renang matanya jadi pedih. Di saat ini saya kira mungkin kita masih belum bisa berenang kecuali di kolam renang pribadi ya, karena pandemi ini masih. Ini contohnya ya, perklorat ini jumlah oksigennya paling banyak. Ini yang 3, kemudian 2 dan 1 yang paling sedikit ada awalnya hipo. Yang mirip-mirip kalau saya ingat-ingat ya itu tekanan darah yang tinggi itu hiper, ada pernya ya. Kemudian kalau tekanan darah yang rendah hipotensi ya. Yang tinggi hipertensi mungkin ya. Jadi bisa untuk mengingat-ingat ini. Nah, untuk bahasa saya kira ini mungkin lebih banyak kita berbicara yang senyawa ionik ya. Jadi ini relatif mudah. Hidroksida muatannya negatif 1. Jadi saya kira bisa membantu kita menyesuaikannya. Jadi natrium hidroksida ini positif 1, ya ini negatif 1 pas. Ya. Nah, tapi barium hidroksida ini negatif 1, ini
Ba adalah 2 positif, maka hidroksigen dikalikan 2. Terus sekali lagi, karena ini senyawa ionik, maka tidak perlu diberi tambahan misalkan barium dihidroksida, malah keliru nanti ya. Jadi ini tidak perlu ada tambahan di sini. Senyawa basa umumnya yang kuat, basa-basa kuat adalah senyawa ionik. Jadi kita tidak masalah. Tapi kalau nanti terkait basa yang lemah ya, di akhir mungkin akhir kuliah nanti kita akan berbicara sampai larutan buffer ya, karena mungkin ini penting untuk memahami sistem di dalam larutan di dalam sel yang mungkin Anda perlukan ya. Di sana kita mengenal ada larutan buffer, biasanya adalah suatu garam dengan sisa basa atau asamnya ya. Yang berasal dari asam atau basa lemah. Nah, ini berbeda nanti sama asam yang lemah atau basa yang lemah. Oke, jadi kita lebih banyak menggunakan nama sistematik ya. Nama sistematik baik itu untuk senyawa kovalen atau senyawa molekular atau senyawa ionik. Kita gunakan nama sistematik karena nama yang common name ini belum tentu semua orang familiar dan mungkin satu bidang berbeda dengan bidang yang lain ya. Walaupun mungkin ada juga yang sudah cukup kita kenal ya, misalkan baking soda gitu ya, saya kira mungkin natrium hidrogen karbonat atau biasa kita kenal juga natrium bikarbonat gitu ya. Tapi baking sodanya mungkin yang tidak senang memasak ya, kadang-kadang mungkin nggak mengenal, walaupun ini sudah sangat umum ya. Karena mungkin di dapur kita atau di dapur keluarga Anda tersedia ini, seperti halnya NaCl, suprosa misalnya, mungkin kita sebenarnya sehari-hari menggunakan itu. Ini table salt ya. Oke, kemudian ini saya perlu menekankan ya, karena kadang-kadang orang kimia sendiri keliru ya, apalagi yang bukan bidangnya ya, mungkin banyak keliru juga. Ada senyawa-senyawa yang memang mengandung air ya. Kita sebut sebagai air terhidrat. Ya memang air itu hidrat ya, tapi artinya di dalam senyawa itu memang mengikat berapa molekul air sesuai dengan rumus molekulnya. Jadi misalkan natrium karbonat ya, itu biasanya ada yang dalam kondisi murninya memang mengandung 10 molekul air, sehingga namanya adalah natrium karbonat dekahidrat ya. Nah, di sini ada titik ya, tanda titik, tapi ini simbol titiknya spesial ya, titiknya diambil dari, kalau kita ngetik di komputer diambilkan dari simbol ya. Jadi ini posisinya di tengah, bukan titik seperti biasanya kita, kalau titik itu kan di bawah biasanya. Nah, ini di tengah. Nah, ini sebenarnya ada aturannya. Biasanya anak-anak kimia yang nulis skripsi, kalau keliru ya dosen pembimbingnya mestinya mengingatkan, karena itu bukan titik biasa. Itu menunjukkan air terhidrat yang terkandung dalam molekul tertentu. Misalnya di gipsum, ini di murninya memang sudah ada air. Oke, saya kira itu yang melengkapi materi atom, molekul, dan ion. Namanya tentunya biar kita mengenal ya. Kemudian kita masuk ke sekarang kita masuk ke bab 3. Sudah terlihat kan ya slide saya. Jadi di bab 3 ini
kita akan mempelajari bab yang namanya stoikiometri. Ya, jadi stoikio itu sebenarnya unsur, elemen, kemudian metri itu kita mengukur. Nah, jadi saya sering mengatakan bab ini adalah inti kimia dasar. Karena kalau Anda tidak bisa memahami di materi di bab ini, nanti akan kesulitan untuk memahami materi-materi di bab yang selanjutnya karena hitungan-hitungan dasarnya ada di sini. Jadi kita ya kimia mungkin sebagai salah satu bagian ilmu eksakta itu kita perlu ya melakukan hitungan-hitungan juga. Dan stoikiometri ini penting ya, baik secara teoritis kita bisa menghitung ya, tapi juga nanti kita juga bisa memperkirakan apakah reaksi kita itu efektif atau katakanlah persen hasilnya tinggi atau tidak, itu kita menghitungnya dari sisi stoikiometri. Oke, ya, jadi ilustrasinya kita punya beberapa unsur ini yang dia punya massa yang tertentu. Kalau dulu di SMA sebenarnya materi ini mungkin dikenal sebagai konsep mol, tapi ya konsep mol sebenarnya bagian dari stoikiometri. Baik, jadi pengantar dari bab ini adalah di dalam mempelajari kimia atau nanti siapa tahu Anda juga terlibat dalam satu proses kimia tertentu, itu kita harus memahami dari dua perspektif. Ya. Yang pertama adalah perspektif makro ya, ya kita bisa melihat karena materi di kimia itu pasti dia punya volume, punya massa, ya. Ya kita bisa melihat secara nyata ya. Tetapi di balik perspektif makroskopis, kita juga harus berpikiran mikroskopis ya. Bahwa materi-materi ini tersusun oleh atom, tersusun oleh molekul ya, atau ion ya, untuk senyawa ionik ya kita berpikir sampai ke sana. Yang sebenarnya atom, ion itu ya mungkin sebenarnya kita tidak bisa melihat kecuali dia membentuk suatu senyawa tertentu atau berinteraksi dengan senyawa lain di dalam sistem, kemudian dia bisa memberi warna dan sebagainya, kita bisa melihat. Tapi ada sisi mikroskopis yang perlu dipikirkan di sana. Jadi cara berpikir orang kimia itu seringkali ya mungkin agak berbedanya di sana. Kita berusaha sampai melihat ke mungkin atom, molekul itu kita mencoba melihat sampai di sana. Ya kadang-kadang kalau kita ketemu materi campuran yang kompleks ya kita tentu harus menyederhanakan juga, tapi kita tetap akan berusaha sampai ke level mikroskopis juga. Nah, di dalam dua perspektif yang berbeda baik makro maupun mikro itu salah satu sifat fisik materi yaitu massa itu sangat penting artinya ya. Jadi kenapa ya biasanya kita dikenalkan dengan massa atom terlebih dahulu ya. Jadi memang massa atom itu adalah ya mungkin agak sukar dibayangkan sesuatu yang sangat kecil terus kita mau pakai satuan apa, mau pakai satuan standar internasional pakai kilogram, nanti angkanya sangat-sangat kecil ya. Kalau pakai walaupun mungkin sudah pakai yang pikogram atau nanogram, tetap saja angkanya nanti terlalu kecil sehingga ya oleh ahli-ahli kimia fisika ya sudah satuannya untuk atom ya satuan massa atom, satuan massa untuk atom ya satuannya SMA itu.
Kalau di buku bahasa Inggris mungkin pakai AMU ya, Atomic Mass Unit. Nah, itu yang abstrak juga. SMA itu atau satuan massa atom itu kalau disetarakan dengan kilogram itu seperti apa? Sebagai standar satuan massa yang standar internasional ya, kilogram. Nah, untuk itu ada beberapa perjanjian yang harus kita ikuti juga, bahwa disepakati untuk massa atom karbon 12 itu ya massanya adalah 12 satuan massa atom. Nah, nanti relatif terhadap atom karbon 12 yang sebagai standar ini, atom-atom yang lain diberi massa untuk masing-masing atom. Ya, misalkan hidrogen ya massanya 1, sekian, 6 oksigen itu juga ada yang 16,00 satuan massa atom misalnya. Nah, ini memang karena ketelitiannya berbeda-beda. Dulu di pendahuluan sebenarnya ada materi angka signifikan yang saya minta Anda membaca sendiri ya. Ini gunanya karena nanti kita mungkin bisa mengukur sampai ketelitian yang ya mungkin ada yang sangat teliti, ada yang tidak sangat teliti, tergantung kebutuhan kita. Jadi di dunia penelitian ilmu pengetahuan itu seringkali kita menginvestasikan biaya yang cukup mahal untuk memberi alat yang tujuannya sebenarnya mengetahui massanya, ya, tapi memang ketelitiannya sangat tinggi. Saya kemarin kebetulan ikut rapat pengadaan alat yang dari bantuan loan ya, pinjaman dari pemerintah Jepang melalui proyek JICA itu. Di peternakan juga ada ya, yang baru itu mungkin alat-alatnya juga ya dari loan itu ya. Mungkin ada salah satunya yang namanya spektroskopi massa, itu harganya lumayan. Jadi mungkin yang sederhana mungkin sampai ya mungkin mendekati 1 miliar untuk alat yang sudah dilengkapi misalnya gas kromatografi gitu ya. Yang ketelitiannya lebih tinggi lagi mungkin bisa sampai sekitar 10 miliaran gitu ya. Jadi sudah ini sebenarnya alat-alat ini untuk diperlukan untuk mengetahui massa ya, massa atom. Kalau dia suatu molekul ya nanti jadi suatu massa molekul. Oke, ya. Jadi harga timbangan analitik mungkin ya bervariasi dari yang mungkin beberapa juta, puluhan juta, bahkan sampai ada yang saya dengar itu ya mungkin ratusan bahkan bisa mencapai 1 miliar hanya untuk menimbang gitu ya. Jadi karena kita perlu ketelitian ya, ketelitian itu yang mahal. Oke, jadi kenapa massa atom itu yang kita temukan di tabel periodik biasanya adalah suatu angka pecahan ya. Ada memang yang tidak sudah dibulatkan ya, tapi umumnya adalah angka pecahan. Dan menariknya ini IUPAC setiap tahun mengupdate ya, data massa atom, meskipun sebagian besar tidak terlalu berarti bagi kita karena yang diupdate mungkin angka yang ke-7, angka yang ke-8 gitu ya. Kita tidak terlalu perlu ketelitian sampai sana. Tapi kalau Anda coba cek di websitenya IUPAC, mungkin Anda akan menemukan update pengukuran massa atom yang lebih teliti dan semakin teliti. Ya. Nah, yang kita temukan di tabel periodik yang namanya nomor massa atau massa atom itu adalah nilai rata-rata dari isotop yang ada di alam. Misalkan litium itu ada isotop
yang masanya sekitar 7 satuan massa atom, ya. Jadi litium 7 itu kelimpahannya cukup besar ya, lebih dari 90% yang dominan. Ya. Sementara yang isotop 6, ya masanya sekitar 6 satuan massa atom, itu hanya sekitar 7%. Jadi kalau di rata-rata, mestinya nanti akan masanya akan mendekati yang isotop yang dominan, yaitu yang 7. Jadi ini ketemu 6,941. Jadi massa dikalikan kelimpahan, massa dikalikan kelimpahan dibagi 100, nanti ketemu rata-ratanya dari isotop yang tersedia. Di karbon misalnya, isotop yang paling banyak ya karbon 12 ya, hampir 100%. Karbon yang 13 itu hanya sekitar mungkin 1%. Dan pasti massa yang tertera di tabel periodik yang mendekati ke massa karbon 12,01 atau sebelah, dan seterusnya ya. Jadi ini yang karbon 12,01 ya, kira-kira ini yang ada di tabel periodik ya, karena kelimpahan karbon 12 itu yang banyak, kemudian ya karbon 13 ya. Karbon 14 lebih sedikit lagi ya, sangat sedikitnya, ini dianggap tidak ada. Ini ya, kita tidak terlalu teliti untuk melihatnya. Oke, jadi di tabel periodik Anda menemukan massa atom yang merupakan pecahan, ini kemungkinan besar sudah merupakan rata dari isotop yang ada di alam. Selain nomor massa, biasanya Anda juga perlu mengingat-ingat nomor atom ya, kaitannya dengan tabel periodik ini ya. Posisinya itu di mana ya, kalau jadi kita sudah membiasakan semacam ini. Oke, di kimia dasar ini saya mungkin tidak akan sampai detail sampai misalnya konfigurasi elektron, kemudian mempelajari sifat periodik. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Saya mungkin langsung saja ke materi-materi yang seperti di bukunya Raymond Chang. Itu pun mungkin ada yang dilewat-lewati seperti tadi. Sifat periodik itu sudah dianggap bisa membaca sendiri. Baik, sekarang kita masuk bagian yang biasa kita kenal sebagai konsep mol. Jadi, kalau dari perspektif makroskopis ya kita mungkin bisa menimbang dalam atau melihat ya wujud materi yang terlibat dalam proses kimia itu secara mudah ya, karena kasat mata bisa dilihat. Kalau relatif kecil mungkin ordernya gram itu ya kita bisa melihat. Mungkin kalau lebih besar kilogram ya tetap kita bisa melihat. Apalagi kalau jumlahnya sangat besar ya, kadang-kadang kita berurusan atau berkaitan dengan materi-materi yang jumlahnya besar, terutama teman-teman yang menekuni teknik kimia itu biasanya dia melibatkan satuan-satuan yang mungkin sampai bertonton ya. Nah, kalau di kimia murni memang kami biasanya di skala lab itu paling ordernya gram. Nah, sekarang ini dengan adanya gerakan green chemistry ya, jadi harapannya biasanya bahan kimia itu kan sifatnya beracun, maka kita dalam melakukan penelitian juga kita turunkan jumlahnya. Maka yang dulu zaman mungkin senior kami melakukan riset atau praktikum itu sampai ke order gram ya, sekarang kita sudah turunkan ke miligram. Jadi kita sudah
alat-alatnya juga sudah diperkecil skalanya ya, dan ordernya sudah mikro scale, jadi mikrogram yang mungkin bisa juga ya, dalam rangka itu. Jadi salah satunya adalah mengurangi polusi, mengurangi biaya yang daripada misal praktikum dibuang setelah selesai praktikum, tentunya harapannya yang dibuang jumlahnya sedikit. Karena bahan kimia seringkali harganya juga lumayan mahal. Oke, ya. Jadi kalau mikroskopis, meskipun susah dibayangkan, tapi kita juga perlu bisa sampai menghitung, ya, menghitung berapa massa atom, ya, berapa jumlah atomnya. Nah, sehingga kalau kita menggunakan satuan-satuan yang sudah biasa kita gunakan sehari-hari ya, untuk menunjukkan jumlah itu terlalu sukar. Ya. Misalkan di Indonesia kalau telur biasanya dijual per kilogram ya, tapi kalau di luar negeri biasanya dalam paket yang isinya mungkin ada yang 4, ada yang isinya 12 ya. Oke lah. Kalau yang 12 biasa kita kan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu lusin ya. Bahasa Indonesianya apa? Dusin atau apa. Nah, ini kita sudah tahu Pak pasti ya, satu dusin itu ya isinya 12. Sepasang sepatu, sepasang biasanya kita beli sepasang. Kalau orang bahasa Inggris itu kacamata dibilang sepasang ya, karena dia ada dua untuk dua mata ini sepasang ya. Artinya dua. Tadi saya mungkin di saat menjelaskan ion ada ikatan itu terdiri dari sepasang elektron ya. Artinya memang ada dua elektron. Neutron juga terjemahannya adalah elektron, pasangan elektron mungkin yang bebas ya, longnya itu karena sendiri menyendiri, tidak terlibat dalam ikatan ya. Tapi di situ disebutkan pair ya, sepasang. Nah, di kimia ini oleh Avogadro diusulkan yang namanya jumlah sama dengan mol. 1 mol Avogadro menunjukkan bahwa itu nanti jumlahnya adalah 6,0221367 kali 10 pangkat 23. Jadi luar biasa besar ini. Jumlah yang sangat besar. Nah, tentu kita tidak ingin selalu menuliskan sejumlah angka ini. Kadang-kala kita perlu menuliskan dan mungkin kita sederhanakan saja. Kita sepakati adalah 1 mol itu adalah jumlah yang setara dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi sama halnya seperti dosin, jumlahnya 12, kemudian ada kodi, berapa kodi itu 144, ya. Satu rem kertas kita paham jumlahnya 500 lembar gitu ya. Kimia itu ada mol. Ya. Itu menunjukkan jumlah 6,022 kali 10 pangkat 23. Ini kita yang harus kita terima. Dan ini adalah sama dengan jumlah atom karbon yang ada dalam karbon dengan massa 12 gram. Jadi kalau Anda punya karbon dengan massa 12 gram, itu ya percaya tidak percaya Anda harus menerima bahwa itu adalah jumlahnya 6,022 kali 10 pangkat 23 atom karbon. Karbon 12 tentunya di sini ya. Jadi ini yang disebut dengan konsep mol di kimia. Kita berbicara
sesuatu yang jumlahnya luar biasa besar. Jadi mau apa atom dalam 1 mol, elektron yang jumlahnya 1 mol, ion yang jumlahnya 1 mol, molekul yang jumlahnya 1 mol, itu jumlahnya sekian. 1 mol molekul ya isinya ada 6,022 kali 10 × 23. Mohon maaf ya, saya mudah-mudahan tidak putus Anda. Saya lupa menyalakan charger saya, jadi saya kasih saklar lupa dinyalakan ya, putus. Oke. Jadi kalau kita berbicara 1 mol itu menunjukkan jumlah sesuai bilangan Avogadro tadi. Ya. Apapun materi yang kita pelajari, kita pelajari ya. Ya, syukur nanti kalau Anda dari peternakan misalkan misalkan Anda peternak ayam petelur gitu ya, bisa memproduksi 1 mol telur ayam itu wah sudah jadi miliarder gitu ya berarti. Entah mungkin berapa tahun bisa bisa terpenuhi atau berapa bisa jadi hampir impossible ya karena ini nolnya aja 23. Ini sangat besar sekali. Oke, nah di sini mungkin ada yang perlu diluruskan ya di materi buku-buku di SMA. Ya. Nah, di dalam buku SMA itu seringkali kita mencampur adukan antara massa atom dengan katakanlah mungkin massa dalam 1 molar. Jadi kita biasanya tidak membedakan itu. Makanya seringkali di SMA kita hanya menggunakan berat atom, berat molekul gitu ya. Tapi kita tidak pernah menggunakan massa materi atau ya termasuk atom molekul dalam satuan massa molar. Karena kita ya memang masih sederhana cara berpikirnya ya kita mungkin kalau sudah perspektif mikro ya terus kita berpikiran perspektif mikro tadi ya, tanpa bahwa sebenarnya kimia itu perlu 2 perspektif. Suatu saat kita perlu berpikiran mikroskopis, tapi di saat lain kita perlu juga berpikiran makroskopis. Nah, kalau Anda berbicara dengan massa atom, ya, massa atom, berat atom, mungkin ada juga yang menggunakan istilah berat atom. Kemudian kalau atom-atom ini bergabung dengan ikatan kimia tertentu membentuk molekul, ya, maka nanti juga ada massa molekul,
ada juga yang menyebut berat molekul. Ya, ini sebenarnya perfeksinya masih mikroskopis, jadi satuannya tetap satuan massa atom. Tetapi kalau real kita melakukan percobaan, entah itu dalam skala mikroskopis, misalnya dalam satuan miligram atau bahkan mikrogram sekalipun, itu sebenarnya sudah makroskopis, ya. Karena ya tetap kita bisa lihat kasat mata. Nah, sebaiknya kita bawa ke nanti istilahnya massa setiap mol, ya. Massa molar, jadi massa untuk 1 mol. Kita punya satuannya nanti adalah gram. Ya, walaupun mungkin diperkecil jadi miligram, mikrogram, dan lain-lain, tetap nanti kita gunakan yang dasarnya gram. Karena itu sudah masuk ranah yang makroskopis. Jadi jangan gunakan berat atom secara terus-menerus. Boleh, tapi harus lihat konteksnya nanti. Jadi misalkan tadi kan sesuai kesepakatan bahwa 1 mol itu adalah jumlah atom karbon 12 dengan massa 12 gram. Itu 1 mol. Ya. Sehingga misalkan kita punya 1 mol litium, ya, tinggal massa atom litium yang kita lihat di tabel periodik, tetapi satuannya tidak menggunakan satuan massa atom, tapi dalam gram juga. Ya. Karena ini adalah massa mol, massa untuk 1 mol. Massa untuk 1 mol, dan ini saya kira sudah cukup besar ya jumlahnya. Dia sudah di order gram. Ini gambarannya. Ya. Jadi kalau 1 mol karbon itu kira-kira ya dengan gelas arloji kecil itu sudah hampir penuh dia. Sulfur juga sama, ya. Kemudian Cu mungkin perlu gelas arloji yang agak besar, atau ya jumlahnya bisa kita perhitungkan. Dan di sini semua termasuk ini ya, satu-satunya logam yang berbentuk cair, ya, air raksa, itu menunjukkan jumlah 1 mol. Masanya mungkin berbeda-beda, ya, ini sekitar 12 gram, ini saya kira 32 gram sekitar itu, ya. Saya tidak hafal ini, mungkin 56 atau ini 64, ya. Tapi ya ordernya gram, ya. Kalau ini agak berat, ya, mungkin 100 berapa itu. Nah, tapi kalau kita berpikir mikroskopis, berapa atom yang ada di sana, ya, semuanya sama, sesuai bilangan Avogadro. Jadi ini jumlah atomnya untuk semua unsur-unsur ini adalah sesuai bilangan Avogadro yang kita sepakati adalah 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi meskipun ini masanya beda-beda, ya, tapi jumlah atom-atom yang ada di sana sama, ya, 1 mol. Nah, inilah yang disebut dengan massa molar. Massa untuk 1 mol, atom-atom berbeda. Ya. Nah, nanti kalau atom ini membentuk molekul, tentu massa molar untuk molekul juga akan berbeda-beda, walaupun dengan mudah bisa kita hitung kalau kita tahu rumus molekulnya. Ya, karena rumus molekul tadi menunjukkan jumlah real dari atom-atom yang ada. Ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja massa molar masing-masing atom penyusun molekul itu. Ya. Jadi ini jumlah atomnya di semua, ini besi ya, jumlahnya sekian, kalau ini berapa, mungkin 56 gram atau berapa, sekitar 64 gram ya, untuk
tembaga. Tapi jumlah atomnya akan sama sesuai bilangan Avogadro ini. Baik, jadi kalau mau hitung-hitungan berapa sih kesetaraan satu SMA itu, ya. Nah, ini kita bisa pakai ini ya, bahwa standarnya kan karbon 12 ya. Karbon 12 itu untuk satu atomnya adalah 12 SMA ya. Kalau kita punya satu mol atom karbon 12 itu adalah masanya 12 gram sesuai kesepakatan tadi. Nah, dalam satu mol atom karbon 12 itu ada sebanyak bilangan Avogadro ini, yang masing-masing masanya adalah sekian, 12 satuan massa atom. Nah, sehingga kita bisa punya kesetaraan ini. Satu SMA itu adalah setara dengan 1,66 kali 10 pangkat 20 minus 24 gram. Ya. Ini kesetaraannya ya. Tapi ya kita mungkin tidak terlalu peduli saat ini untuk berapa satu SMA itu. Satuan massa atom. Ya. Kita mungkin lebih baik menggunakan tadi ya, bahwa satu mol jumlahnya adalah sesuai bilangan Avogadro, ya, entah itu atom, molekul, ion, elektron, kalau mungkin sampai reaksi inti nanti ada neutron, proton, ya. Tapi saya kira tidak akan sampai ke sana, mungkin elektron, ion, molekul, atom, itu sering kita temui. Kalau jumlahnya 1 mol ya sesuai bilangan Avogadro ini. Oke, jadi ya, ini saya kira Avogadro menemukan hitungannya dari sini ya. Jadi dia menemukan kenapa 6,022 kali 10 pangkat 23 itu dari sini. Nah, kemudian saya kira konversi ya. Jadi kalau dari massa ke jumlah partikel, jumlah unsur itu Anda sudah tahu ya, kalau dari massa ke jumlah partikel itu nanti dibagi dengan bilangan Avogadro. Ini simbolnya di sini. Sorry, saya keliru ya. Ini mestinya massa molar ya, massa molar ya. Kalau dari massa diubah ke jumlah partikel, kita bagi dengan jumlah mol, bukan jumlah partikel yang ini. Ya. Jumlah atom atau jumlah molekul itu nanti di sini ya. Ini adalah jumlah mol ya. Kalau Anda mungkin disingkat ini molnya, jumlah mol. Ini massa ya. Massa. Nah, kalau di sini saya sebut aja jumlah partikel ya. Jumlah partikel. Nah, ini saya kira Anda juga sudah paham ya. Konversi bagaimana mengubah-ubah konversinya. Biasanya penghubungnya adalah jumlah mol. Jadi kalau dari massa ke jumlah mol kita bagi dengan massa molar yang tadi saya katakan di SMA dulu campur aduk langsung diambil berat atom atau berat molekul. Ya. Nah, sebenarnya dari sisi angka itu tidak keliru memang. Ya, tapi dari konsep pengertian itu saya kira perlu diluruskan. Ya. Karena kalau misalkan masanya itu satuannya gram, ya, satuannya gram, terus berat atom biasanya kan mestinya harus berat atom atau berat molekul ya, itu kan satuannya harusnya SMA ya, karena itu mikroskopis ya, satuan massa atom. Nah nanti ini nggak ketemu,
kalau massa dibagi satuan massa atom nggak akan pernah ketemu mol ya. Dari sisi unit ya, dari sisi apa dimensinya tidak akan ketemu. Tapi kalau di sini massanya gram ya, kemudian kita gunakan massa molar yang tadi pasti satuannya adalah setiap mol karena massa molar itu artinya massa untuk 1 mol ya. Dan ini satuannya juga gram. Maka kalau kita misalkan dari massa ke ini ya, dari massa ke jumlah mol ini kan mestinya nanti massa dalam gram dibagi gram per mol. Saya tulisannya nggak bagus, tapi saya kira Anda bisa menemukan. Kalau ini gramnya dicoret, ini kita menemukan 1/1 mol ya, molnya naik jadi ini nanti akan ketemu satuannya mol. Tapi kalau gram dibagi satuan massa atom kan nggak akan ketemu mol. Ya. Jadi ini kenapa di sini saya lebih menyarankan Anda nanti gunakan massa molar. Ya. Saya paksakan juga di soal-soal saya akan diberikan istilah massa molar, ya, baik untuk atom maupun molekul. Jadi satuannya gampang, mesti gram, ya, mesti satuannya gram per mol ya, karena massa molar. Nah kalau untuk konversi dari mol ke jumlah partikel saya kira bilangan Avogadro ya. Dari mol ke jumlah partikel dikalikan, dari jumlah partikel ke jumlah mol nanti dibagi dengan bilangan Avogadro yang kita sepakat ini 6,022 kali 10 pangkat 23. Satuan ya di kimia ini ya memang ini satuan yang sangat penting ya, karena untuk nanti mengkonversikan antara yang mikroskopis dengan yang makroskopis. Oke, jadi misalkan ini contohnya saya punya sekian gram potasium, ya, 0,551 gram potasium. Ditanya berapa jumlah atom di dalam 0,551 gram potasium, ya kita perlu tahu massa molar. Ya. Kita perlu tahu massa molar potasium atau kalsium. Dan juga ingat jumlah bilangan Avogadro. Jadi ini massa molarnya sudah diketahui. 1 mol potasium itu adalah 39,1 gram. Ya, di sini satuannya gram. Jelas. Karena massa molar. Ya. Kemudian bilangan Avogadro sudah tahu, ya, di dalam 1 mol pasti ada sekian atom kalsium, ya, sehingga kita cari dari massa ke jumlah mol terlebih dahulu. Ini biasanya kan penghubungnya mol ini. Ya. Penghubungnya mol di tengah ini, kalau dari massa ditanya ini, partikel, ya kita harus bawa ke jumlah mol dulu, baru ke partikel. Kita harus bawa ke sini dulu, dan baru ke sini. Karena ya kita tidak ada rumus langsung shortcut dari sini ke sini ini tidak ada. Ya. Harus perlahan, pelan-pelan ini tidak ada. Jadi kita hitung jumlah molnya dulu. Ya. Dari massa ke jumlah mol, kita bagi dengan massa molar. Ya. Bagi dengan massa molar ini kita menghitung jumlah mol. Setelah jumlah mol ketemu, kita kalikan bilangan Avogadro. Nah, sehingga saya kira kita bisa menghitung itu. Ya. Kira harusnya Anda tidak akan kesulitan. Nah, untuk molekul itu sama ya, untuk molekul itu sama, sehingga massa molar molekul ya tinggal menjumlahkan massa molar masing-masing atom penyusunnya. Di rumus molekul kan jumlah atomnya sudah real, ya, sesuai yang sesungguhnya. Jadi
kita tidak akan kesulitan. Misalkan kita punya sulfur dioksida, ya. Sulfurnya ada 1, oksigennya ada 2. Ya. Massa molar molekul sulfur dioksida ya tinggal dijumlahkan aja. Kalau kita hitung massa atom dalam molekul sulfur dioksida itu ya kita jumlahkan ini atom sulfur 2 kali atom oksigen, totalnya adalah sekian. Karena ini masih dalam satu molekul saja, ya, satu molekul. Tetapi kalau kita ingin menghitung massa molar, ya, itu angkanya persis sama, ya. Angkanya persis sama. Ya. Di sini juga 64,07, tapi sekali lagi satuannya saja yang berbeda. Di sini sudah gram, ya, tidak lagi SMA. Kalau ini untuk satu molekul, ya Anda tidak bisa ngapa-ngapain biasanya dengan satu molekul. Ya. Tidak bisa melihat, tidak bisa kalau kita mereaksikan satu molekul ya tidak mungkin. Ya. Kecil kemungkinan satu molekul reagen satu dengan molekul yang lain terus tumbuhkan, putus ikatan, membentuk molekul baru, kecil kemungkinan. Tapi kalau 1 mol, ya, kalau 1 mol, ya ini sangat mungkin terjadi karena ini adalah gabungan dari sejumlah bilangan Avogadro tadi. Ya. Ini adalah identik dengan yang 1 mol identik dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul yang jumlahnya sangat besar. Jadi kalau nanti mau kita reaksikan ya sangat mungkin terjadi tumbukan karena jumlahnya sangat besar. Jadi itu tentang konsep mol, ya, molaritas. Sama untuk atom maupun molekul sama saja. Yang mirip seperti berat atom, berat molekul, tapi sekali lagi satuannya saja yang beda. Kalau berat atom, berat molekul, satuan massa atom. Kalau massa molar untuk atom maupun molekul, nanti satuannya adalah gram. Ya. Tapi angkanya persis sama. Ya. Cuma konsepnya nanti akan berbeda kalau Anda tetap gunakan satuan massa atom tadi. Oke, ini contoh alat yang tadi saya sebutkan. Saya kira sekarang ini di peternakan ada. Ya. Alat ini mungkin di peternakan digabung dengan namanya GC, ya, gas kromatografi, spektroskopi massa. Nah, kalau gas kromatografi ini fungsinya untuk memilah-milah, memisah-misahkan materi dalam campuran, ya, tapi harus dalam bentuk gas agar lebih mudah dipisahkan. Ya. Dia molekulnya udah agak jauh, ya, jadi mudah dipisahkan. Nah, setelah terpisah kita perlu tahu massanya. Nah, ini namanya spektroskopi massa. Ini teknologi ini belum terlalu lama, ya. Jadi teknologi yang terbaru itu mungkin di tahun 2000-an awal, jadi belum begitu lama. Ya. Yang penemuan pertama kali memang sudah mungkin awal abad 20 ya. Tapi ya ini sekarang sangat powerful untuk mengukur massa molekul, ya. Karena kalau kita tahu massa molekul, kita bisa memperkirakan kira-kira komposisinya apa. Bahkan yang sudah sangat teliti, yang tadi saya sebut harganya mungkin di pasaran di Indonesia ya, itu mungkin 10 miliar itu bisa mengetahui rumus molekulnya langsung. Ya. Jadi Anda masukkan sampel ya mestinya yang sudah, kalau belum murni gitu katakanlah dipisahkan dengan alat semacam ini ya. Tapi ada juga yang model liquid ya, dalam bentuk liquid kan ada juga
liquid chromatografi, kemudian nanti ada ditandemkan dengan MS juga. Nah, MS yang sudah cukup canggih itu biasanya 2 kali dianalisis. Jadi MS yang pertama nanti dilanjutkan dengan MS yang kedua. Nah, ini kalau sudah tandem semacam ini, seringkali kita bisa mendapatkan ketelitian yang sangat tinggi dan biasanya kita langsung dapat rumus molekul. Nah, di UGM sudah ada alatnya, tapi di lab pusat. Namanya LPPT yang mungkin angkatan baru belum mengetahui ya. LPPT cuma sayangnya sekarang baru membangun gedung ya. Alatnya sudah ada, gedungnya baru di obrak-abrik, jadi ya mungkin belum bisa melayani analisis dengan baik. Tapi kita sudah punya alat yang bisa mengetahui rumus molekulnya. Dan ini sangat penting. Baik, saya kira mungkin untuk minggu ini sampai di sini dulu ya, pengantar konsep mol. Nanti kita bisa meneruskan aplikasi dalam beberapa hitungan stoichiometry. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah ya. Terima kasih perhatiannya, selamat